Kenapa kemudian yang terjadi kita kok mengasihani presiden? Agak bingung saya. Prabowo Subianto sudah memiliki segala kekuatan, segala power untuk melakukan apa yang dia idamkan. Melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat. Tetapi kenapa belum dia lakukan? Apakah kita masih ingin memberikan toleransi? Mau kasih toleransi atau tidak? Masih toleransi atau tidak? Secara teoritis harusnya kita tidak bisa berikan lagi toleransi karena dia sudah berkuasa. Kalau tadi in waiting dalam kekuasaan belum dilantik, ya bolehlah karena dia takut nanti pelantikannya gagal. Ini sudah tanggal 13 Desember, November, Desember, sudah lebih dari 1,5 bulan. Apa saya yang salah ya? Saya tidak merasakan ada pergantian kekuasaan. Sepertinya masih yang lama penguasanya. Prabowo masih di bawah bayang-bayang Jokowi. Jokowi di bawah bayang-bayang 9 naga. Jadi di negara ini sesungguhnya siapa yang berkuasa? Bisa jawab atau tidak? Siapa yang berkuasa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan. Kawan-kawan semua, kita berdiri di sini bukan karena kita tidak ada kerjaan. Kita berdiri di sini karena kita sudah selesai dengan diri kita. Karena itu kita memikirkan orang lain. Orang lain itu adalah mereka yang dilemahkan, mereka yang dihinakan, mereka yang tidak dilindungi hak-haknya. Jadi kawan-kawan semua, tujuan bernegara itu adalah mensejahterakan masyarakat seluruhnya, melindungi masyarakat seluruhnya, mencerdaskan masyarakat semuanya, bukan hanya untuk sebagian golongan saja. Jadi saya ingin mengungkapkan sedikit rahasia. Ada teman saya yang mengatakan, kenapa Refli Harun kok sentimen dengan Big 2? Kenapa Refli Harun sentimen dengan Aguan? Saya katakan, saya tidak sentimen dengan siapapun. Saya tidak sentimen dengan Aguan, tidak sentimen dengan Big 2. Tetapi bila mana ada ketidakadilan dan ketidakbenaran, maka disitulah kita berdiri dan berbicara. Jadi bukan soal siapa dan mengapa, tetapi soal sikap yang lurus dan benar. Jadi kawan-kawan semuanya, dalam sikap yang lurus dan benar, dalam negara yang tidak banyak kebenarannya ini, kita mungkin berada terus di jalan yang sepi. Tidak apa-apa. Teman-teman kita sudah enak-enakan di Senayan. Kalau dulu ketika menjadi oposisi, bersama-sama kita di jalan, sering mengkritik di media sosial. Tetapi begitu sudah enak-enakan di kursi, baik di legislatif maupun eksekutif, diam saja.
mengirim doa saja tidak. Jadi kalau ada kegiatan, ya terpaksa lah. Yang saya undang adalah Edi Mulyadi, Said Dido, Marwan Batubara. Saya tidak bisa lagi mengundang teman saya Fahri Hamzah, Fadli Zon, ya, karena mereka sudah menjadi bagian dari kekuasaan dan agak enak hidupnya sekarang. Dari dulu juga enak, tapi dulu enak dan kritis, tapi sekarang enak dan menikmati. Jadi agak beda. Jadi jangan harap di antara kita ini Anda akan melihat para anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPRD. Padahal secara teoritis harusnya mereka yang ada di sini untuk mendengarkan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Tidak hanya gedung sana yang mendengarkan, tetapi juga wakil-wakil kita di DPR dan DPRD. Saya tadi menengok ke sana, ya. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2024. Teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia maju. Anda percaya kantor ini punya komitmen? Biasanya kalau ada kantor yang nulis-nulis begitu, makin tidak bisa dipercaya. Saya sebenarnya agak protes dengan Prabowo Subianto, ya. Kemarin ceritanya beliau dilengsarkan karena ancaman-ancaman sprindik. 11 katanya sprindiknya, ya, langsung lengser dari ketua umum partai besar, partai pemenang nomor 2 di pemilu 2024. Tetapi kenapa kemudian masih bertahta di singgasananya? Apakah demikian takutnya Prabowo Subianto dengan Joko Widodo? Kalau tadi Mr. Said Didu mengatakan problemnya ada di Jokowi, problemnya ada di Joko Widodo, saya sedikit appeal kepada kita semua, kepada kawan-kawan semua, kepada siapapun yang mendengarkan, bahwa presiden hari ini bernama Prabowo Subianto yang katanya mau memberantas korupsi. Dia baru saja mengatakan, kalau ada pelanggaran hukum, saya akan tindak sendiri. Jadi kawan-kawan semua, dalam struktur kenegaraan kita, presidenlah yang harus bertanggung jawab. Kenapa kemudian yang terjadi kita kok mengasihani presiden? Agak bingung saya. Prabowo Subianto sudah memiliki segala kekuatan, segala power untuk melakukan apa yang dia idamkan, melindungi rakyat, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan rakyat. Tetapi kenapa belum dia lakukan? Apakah kita masih ingin memberikan toleransi? Mau kasih toleransi atau tidak? Masih toleransi atau tidak? Secara teoritis harusnya kita tidak bisa berikan lagi toleransi, karena dia sudah berkuasa. Kalau tadi in waiting dalam kekuasaan, belum dilantik, ya bolehlah, karena dia takut nanti pelantikannya gagal. Ini sudah tanggal 13 Desember, November, Desember, sudah lebih dari 1,5 bulan. Apa saya yang salah, ya? Saya tidak merasakan ada pergantian kekuasaan. Sepertinya masih yang lama penguasanya. Prabowo masih di bawah bayang-bayang Jokowi. Jokowi di bawah bayang-bayang 9 naga. Jadi di negara ini sesungguhnya siapa yang berkuasa? Bisa jawab atau tidak? Siapa yang berkuasa? Jadi secara de jure hukum yang berkuasa adalah Prabowo Subianto, tapi secara de facto yang berkuasa adalah Edi Mulyadi.
Edi Mulyadi, engkau di rumah saja, Mulyono dan kawan-kawan. Ya, jadi sobat RH sekalian, ya, karena saya menganggap semuanya sobat RH ya, kecuali yang bukan sobat saya. Bapak polisi ini subscriber RH channel, jangan khawatir ya Pak polisi ya. Terima kasih banyak Pak. Kalau Bapak jadi jenderal, pastikan jangan jadi jenderal Sambo ya. Pastikan berbuat untuk rakyat banyak. Pastikan jangan cawe-cawe di pemilu. Jangan jadi parcok. Parcok itu adalah partai coklat yang biasa kita makan. Ketua umumnya yang mulia Joko Widodo. Jadi kawan-kawan semuanya, kita di sini memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ada cara berpikir yang salah dari penguasa. Jadi kawan saya itu mengatakan, kan enak kalau nanti PIK itu seperti Singapura, kita bisa bangga. Kawan-kawan semua, Singapura seperti itu adalah satu kesatuan negara. Anda bisa bayangkan, negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang janjinya untuk mensejahterakan seluruh rakyat, tiba-tiba hanya ada segelintir tanah yang makmurnya luar biasa, punya akses ke luar dunia, masyarakat penduduknya kaya raya, tapi itu hanya di sebagian kecil tempat dari Republik Indonesia. Itu bukanlah cara bernegara yang benar. Cara bernegara yang benar itu adalah kesejahteraan bagi kita semua, bukan kesejahteraan bagi segelintir orang saja. Jadi kalau di antara kita makan, semua harus makan. Tidak boleh ada satunya kayanya minta ampun, tetapi yang lainnya miskin sampai makan pun tidak bisa. Bukan itu cita-cita negara kita yang sudah digariskan oleh the founding parents kita. Cita-cita negara kita adalah makmur bersama, bukan makmur sebagian. Ingat, makmur bersama, bukan makmur hanya segelintir orang saja. Permasalahan kita sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, dan sekarang Orde Reformasi adalah ketimpangan yang luar biasa. Dan sekarang ketimpangan itu makin menjadi-jadi. Bahkan kalau di rata-rata pendapatan per kapita kita, ketimpangan itu sudah 1 juta kali. Coba bayangkan. Di antara mereka yang mendapatkan pendapatan rata-rata 4.000, 5.000 dolar per kapita, dengan 40 orang terkaya di Indonesia, kesenjangannya sudah 1 juta kali. Bayangkan, bapak-bapak polisi ya, kita tahu gaji bapak kecil, tapi lebih baik karena di sini kita semua nggak ada gaji. Kita melakukan sesuatu itu voluntarily, nggak ada yang membayar. Jadi bedanya adalah bapak tegak di sana, ada yang bayar, kita yang bayar, karena dibayar dari pajak negara. Kita berdiri di sini, nggak ada yang bayar. Kita swadaya. Ada yang dari Banten, dari Bandung, yang namanya Rizal Fadila. Mana Rizal Fadila? Rizal Fadila kalau ada orasi seperti ini bolak-balik naik travel, nggak ada sponsor, makan pun sudah susah dia sekarang, karena uangnya untuk naik travel. Sedikit lagi ya, karena saya lihat ini yang datang kurang semangat. Coba kita semangatkan sedikit ya. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bagaimana kita mau mengalahkan PIK 2 kalau tidak militan dan jumlahnya sedikit? Tetapi jangan salah ya, jumlah itu tidak penting. Yang paling penting adalah keberanian dan hati nurani. Keberanian kita untuk menentang dan menantang ketidakbenaran. Kalau kita bicara soal kebenaran, tidak peduli kita cuma 1 orang,
menghadapi sejuta orang pun kita tidak boleh mundur. Karena kita membela keyakinan dan kebenaran. Hidup kebenaran! Merdeka! Takbir! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.